Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang Katekismus Gereja Katolik nomor 841, di mana di sini ada sebutan agama Abrahamik lainnya. Banyak terjadi polemik tentang apa yang tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik, karena Katekismus merupakan berbagai ringkasan resmi dan terstruktur dari ajaran Gereja Katolik, menjadi panduan terpercaya untuk umat, pendidik, dan pengkhotbah, serta rujukan standar untuk memahami iman Katolik secara mendalam. Sebelum membahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, Katekismus Gereja Katolik merupakan berbagai ringkasan resmi dan terstruktur dari ajaran Gereja Katolik, menjadi panduan terpercaya untuk umat, pendidik, pengkhotbah, serta rujukan standar untuk memahami iman Katolik secara mendalam. Tujuannya adalah menyajikan pesan Kristus secara utuh dan koheren, membantu umat beriman menumbuhkan kedewasaan iman mereka, serta menyediakan rujukan yang jelas bagi mereka yang berada di dalam maupun di luar gereja untuk mempelajari ajaran Katolik. Katekismus sendiri adalah aturan dan pedoman atau mengatur umat Katolik. Maka di dalam berisi banyak aturan, termasuk aturan bagaimana sikap orang Katolik terhadap umat lainnya. Salah satu contohnya adalah hubungan dengan sesama umat Kristen non-Katolik yang diatur di dalam Katekismus nomor 817 sampai dengan 819, di mana di dalam gereja-gereja dan komunitas gerejawi yang terpisah dari persatuan penuh dengan Gereja Katolik, banyak unsur pengudusan dan kebenaran dapat ditemukan. Semua berkat ini berasal dari Kristus dan menuntun kepada persatuan Katolik. Umat gereja dan komunitas ini dipersatukan dengan Kristus melalui sakramen baptis, dan oleh karena itu kita mengakui mereka sebagai saudara. Katekismus juga mengatur hubungan dengan umat Yahudi yang diatur di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 839 sampai dengan 840, di mana Gereja Katolik mengakui hubungan khusus dengan umat Yahudi dalam kenyataan bahwa Allah telah memilih mereka sebelum semua orang lain untuk menerima firman-Nya. Umat Yahudi memiliki hakikat sebagai anak, kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji, dan para bapa leluhur. Dan menurut daging, Kristus adalah keturunan mereka. Roma 9 ayat 4 dan 5. Iman Yahudi tidak seperti agama-agama non-Kristen lainnya, sudah merupakan respon terhadap wahyu Allah di dalam perjanjian lama. Dan Katekismus juga mengatur hubungan dengan agama-agama non-Kristen lainnya di dalam Katekismus nomor 841 sampai dengan 845. Terdapat ikatan dari antara semua bangsa, terutama yang berasal dari asal-usul dan tujuan bersama seluruh umat manusia. Gereja Katolik mengakui bahwa segala sesuatu yang baik atau benar dalam agama-agama lain berasal dari Allah dan merupakan cerminan kebenarannya. Dengan demikian, Gereja Katolik dapat mempersiapkan penerimaan Injil dan bertindak sebagai pendorong menuju kesatuan umat manusia dalam Gereja Kristus. Dan di dalam kelompok pengaturan tentang hubungan dengan agama non-Kristen, tepatnya di dalam Katekismus nomor 841, juga dibahas hubungan dengan umat Muslim. Tepatnya berbunyi demikian: hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham yang bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Katekismus nomor 841 adalah bagian dari Katekismus Gereja Katolik yang disetujui oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Dasarnya adalah Lumen Gentium nomor 16. Maka kita akan melihat apa bunyi Lumen Gentium nomor 16 ini. Akhirnya, mereka yang belum menerima Injil memiliki hubungan dengan umat Allah dalam berbagai cara. Pertama-tama, kita harus mengingat orang-orang yang kepadanya perjanjian dan janji-janji diberikan, dan dari mereka Kristus dilahirkan secara jasmani karena nenek moyang mereka. Umat ini tetap sangat dikasihi Allah karena Allah tidak menyesali karunia yang Ia berikan maupun panggilan yang Ia berikan. Namun, rencana keselamatan juga mencakup mereka yang mengakui Sang Pencipta. Pertama-tama di antara mereka terdapat kaum muslim yang mengaku memegang iman Abraham. Bersama kita menyembah Allah yang esa dan penuh belas kasih,
yang pada hari terakhir akan menghakimi umat manusia. Allah juga tidak jauh dari mereka yang dalam bayangan dan gambaran mencari Allah yang tidak dikenal. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan sebagaimana juru selamat menghendaki agar semua orang diselamatkan, mereka juga dapat mencapai keselamatan yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak mengenal Injil Kristus atau gerejanya, namun dengan tulus mencari Allah dan digerakkan oleh kasih karunia, berusaha dengan perbuatan mereka untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana yang mereka ketahui melalui suara hati nurani, penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak bantuan yang diperlukan untuk keselamatan yang tanpa kesalahan di pihak mereka, belum sampai pada pengetahuan yang eksplisit tentang Allah yang dengan kasih karunia-Nya berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik. Kebaikan atau kebenaran apapun yang ditemukan di antara mereka dipandang oleh gereja sebagai persiapan untuk Injil. Gereja tahu bahwa itu diberikan oleh Dia yang mencerahkan semua orang sehingga mereka akhirnya dapat memiliki kehidupan. Namun seringkali manusia yang tertipu oleh si jahat menjadi sia-sia di dalam penalaran mereka yang telah menukar kebenaran Allah dengan dusta, melayani ciptaan-ciptaan alih-alih Sang Pencipta, atau ada yang hidup dan mati di dunia ini tanpa Allah, di hadapan pada keputusan yang mendalam. Oleh karena itu, untuk memajukan kemuliaan Allah dan mendatangkan keselamatan bagi semua orang ini dan mengikat perintah Tuhan, berikan Injil ini kepada segala makhluk. Gereja membina misi-misi dengan penuh perhatian dan kepedulian. Maka saudaraku, dari penjelasan di awal bahwa katekismus adalah pengatur bagaimana umat Katolik harus bertindak dan menganggap agama lain di dalam kehidupannya, maka Gereja Katolik menyadari kemajemukan masyarakat luas sehingga umat membutuhkan pedoman untuk mengatur hal tersebut sehingga umat menjadi jelas. Sudah sangat jelas juga katekismus bukan hanya mengatur bagaimana umat Katolik harus bersikap dan berpikir terhadap umat Muslim saja, seperti yang dipertentangkan banyak orang, tetapi terhadap agama Yahudi, Kristen, non-Katolik, dan juga agama lainnya di luar kekristenan. Dengan jelas ditulis hubungan Katolik dengan umat Islam yang merupakan agama Abrahamik, di mana di dalamnya adalah agama-agama monoteistik yang menyembah satu Tuhan, seperti Yudaisme, Kristen, dan juga Islam yang memiliki hubungan dengan tokoh Nabi Ibrahim atau Abraham. Ketiga agama ini menganggap Ibrahim sebagai leluhur spiritual penting, berbagi akar historis, dan meyakini Tuhan yang sama, meskipun dengan penekanan dan ajaran yang berbeda. Karena ketiga agama tersebut memiliki dasar yang sama, tapi tentunya katekismus nomor 841 adalah satu paket dengan nomor 841 sampai dengan 845. Untuk mengetahui dengan lengkap, akan saya sampaikan agar lengkap tidak hanya terkotak pada nomor 841, karena hal ini merupakan sebuah sambungan yang saling terhubung. Katekismus nomor 842, hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen, terletak pertama sekali di dalam asal dan tujuan bersama umat manusia. Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Sebab Allah menghendaki segenap umat manusia memahami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah, yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci. Katekismus nomor 843. Gereja mengakui bahwa agama-agama lain pun mencari Allah, walaupun baru dalam bayang-bayang dan gambaran. Ia memang belum dikenal oleh mereka, namun toh sudah dekat, karena ia memberi kepada semua orang kehidupan, napas, dan segala sesuatu yang ia kehendaki, agar semua manusia diselamatkan. Dengan demikian, gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar yang terdapat pada mereka sebagai persiapan Injil dan sebagai karunia Dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Nomor 844, tingkah laku religius manusia menampilkan juga batas-batas dan kekeliruan yang merusak citra Allah. Tetapi sering orang-orang karena tipu si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat yang mengubah kebenaran Allah menjadi dusta dengan lebih mengabdi ciptaan daripada Sang Pencipta. Atau mereka hidup
dan mati tanpa Allah di dunia ini dan menghadapi bahaya putus asa yang amat berat. Nomor 845, supaya mengumpulkan kembali semua anak-anaknya yang tercerai-berai diselamatkan oleh dosa. Bapa hendak memanggil seluruh umat manusia ke dalam gereja putranya. Gereja adalah tempat di mana umat manusia harus menemukan kembali kesatuan dan keselamatannya. Ia adalah dunia yang dipulihkan. Ia adalah kapal yang berlayar aman di laut yang luas, dengan layar terpasang pada tiang agung salib yang membarbar dalam badai Roh Kudus. Menurut satu gambaran lain yang sangat digemari oleh para bapak gereja, ia ditampilkan sebagai baterah Nuh, satu-satunya sarana yang meluputkan orang dari air bah. Maka kita bisa tarik kesimpulan aturan gereja Katolik yang dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik, terutama nomor 841, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dilihat kelanjutannya sampai dengan nomor 845. Sehingga bisa diambil kesimpulan kenapa seluruh agama Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, Islam yang mengacu kepada Bapa Abraham atau Ibrahim adalah agama monoteistik yang mengakui adanya satu Allah. Jadi, kalau ada tanggapan bahwa Kristen dan Muslim menyembah pada satu Allah yang sama, jawabannya ya, pasti, karena sumbernya sama, dari Abraham. Demikian saudaraku, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan jika video ini Anda rasa memberkati Anda, silakan Anda bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.